Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam mengatur pendapatan atau pajak dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau memberikan potongan pajak, menstabilkan ekonomi, mengatur inflasi atau mengatasi resesi, mendistribusi pendapatan, membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu. Ada dua instrumen utama dalam kebijakan fiskal, yaitu pengeluaran pemerintah. Belanja pemerintah, uang yang dikeluarkan pemerintah untuk membeli barang dan jasa, seperti membayar gaji pegawai negeri dan memberikan subsidi. Sekian, terima kasih. Lalu, dalam kebijakan fiskal, salah satu tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan anggaran. Dua kondisi utama yang sering kita dengar ini adalah defisit dan surplus. Lalu, apa sih defisit itu? Nah, defisit terjadi ketika pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan yang diterima dalam suatu periode. Nah, contohnya ketika pemerintah mengeluarkan banyak anggaran untuk proyek infrastruktur besar, tetapi penerimaan pajak dan pendapatan lainnya tidak cukup menutupi pengeluaran tersebut. Defisit dapat menyebabkan pemerintah harus mencari dana tambahan melalui pinjaman atau mencetak uang. Lalu, apa sih surplus itu? Jadi, surplus itu adalah situasi kebalikan dari defisit, di mana pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran. Contohnya itu ketika penerimaan pajak negara sangat tinggi, tetapi pengeluaran pemerintah relatif kecil. Kondisi ini sering digunakan untuk melunasi utang atau menyimpan cadangan dana untuk masa depan. Jadi, keseimbangan antara defisit dan surplus ini sangat penting. Jika terlalu banyak defisit, negara bisa mengalami beban utang, namun jika selalu surplus, pemerintah mungkin dianggap kurang memanfaatkan anggaran untuk pembangunan. Mendorongnya, saya akan menjelaskan tentang tujuannya, yaitu satu, mendorong tumbuhnya lapangan kerja dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk sektor produktif. Kebijakan ini menciptakan peluang kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Terus yang kedua, menjaga stabilisasi harga. Kebijakan fiskal digunakan untuk mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, dan menciptakan kestabilan harga barang serta jasa. Terus yang ketiga, keadilan sosial. Melalui pengaturan pengeluaran dan penerimaan negara, kebijakan ini memastikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan mencegah fluktuasi ekstrim. Sekian dari saya, terima kasih. Pengeluaran negara. Pengeluaran pemerintah adalah salah satu instrumen utama kebijakan fiskal yang digunakan untuk mempengaruhi perekonomian, dan ini terdiri dari belanja operasional atau belanja rutin, dan ini meliputi pengeluaran untuk biaya administrasi pemerintahan, pembayaran gaji pegawai, dan operasional pemerintahan. Dan ada juga transfer sosial, yaitu pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada masyarakat seperti subsidi, bantuan sosial, atau program kesejahteraan lainnya. Lalu ada utang pemerintah, yaitu pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Pemerintah dapat menggunakan utang untuk membiayai defisit anggaran, dan utang ini dapat berupa pinjaman langsung dari lembaga keuangan. Lalu yang terakhir ada subsidi. Subsidi ini adalah bentuk bantuan langsung dari pemerintah untuk menurunkan harga yang seringkali diberikan untuk barang kebutuhan pokok atau energi, dan subsidi digunakan untuk mendorong konsumsi, misalnya bahan bakar, pangan, untuk menurunkan harga dan membantu masyarakat dengan daya beli rendah. Itu dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya M. Nurladok dengan NIM 2024 0102 1048. Di sini saya dari kelompok 4 yang akan menjelaskan bentuk pemasukan dalam kebijakan fiskal pemerintah, merujuk pada cara-cara pemerintah memperoleh pendapatan untuk membiayai pengeluaran negara. Pemasukan ini dapat berasal dari berbagai sumber yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama.
Yang pertama, sudah pasti pajak. Pajak adalah sumber daya utama pendapatan pemerintah. Pajak terdiri berbagai jenis antara lain pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung seperti contohnya pajak penghasilan (PPH) dan pajak bumi dan pembangunan (PBB). Pajak yang dikenakan langsung kepada individu dan usaha. Dan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu pajak yang dikenakan pada barang atau jasa yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat sendiri, seperti pajak PPN, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, PPN, BM. Yang kedua, pendapatan negara, bukan pajak, PNBP. PNBP adalah pendapatan yang diterima pemerintah selain pajak, yang berasal dari sumber daya alam. Contohnya, pendapatan dari sektor migas, tambang, kehutanan, perikanan, dan lain-lain. Pengelolaan kekayaan negara, pendapatan dari perusahaan milik negara, BUMN, dan hasil sewa atau dividen dari aset negara. Terus biaya layanan, pendapatan dari biaya administrasi, izin, atau layanan lainnya yang diberikan pemerintah. Nomor 3, hibah atau bantuan asing. Pemerintah juga dapat menerima bantuan finansial dari berbagai macam negara lain atau lembaga internasional, baik dalam bentuk hibah tanpa kewajiban untuk dibayar kembali ataupun pinjaman yang nantinya akan digunakan untuk mendukung proyek pembangunan atau kebutuhan tertentu. Yang keempat, ada pinjaman langsung dari pemerintah untuk membiayai defisit anggaran atau proyek pembangunan besar. Pemerintah seringkali melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pinjaman ini bisa berupa pinjaman luar negeri seperti contohnya pinjaman dari negara atau lembaga internasional, dan pinjaman domestik melalui penerbitan obligasi atau surat utang negara yang dijual kepada investor di dalam negeri. Yang kelima, privatisasi dan penjualan aset negara. Dalam beberapa kasus, pemerintah menjual sebagian aset negara atau melakukan privatisasi perusahaan milik negara. Hasil penjualan ini dapat digunakan sebagai pemasukan untuk mengurangi defisit anggaran. Terus, bentuk pemasukan ini menjadi bagian penting dalam kebijakan fiskal untuk dirancang untuk menjaga kestabilan ekonomi negara, serta untuk mematuhi kebutuhan pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya. Sekian dari saya, terima kasih. Terakhir, yaitu menerapkan kebijakan fiskal yang efektif. Pertama, tujuan yang jelas. Tujuan kebijakan fiskal harus dirumuskan dengan jelas dan terukur. Hal ini penting agar kebijakan dapat fokus pada pencapaian sasaran tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, atau pengentasan kemiskinan. Yang kedua yaitu strategi yang tepat. Pemilihan strategi harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi. Misalnya, dalam situasi resesi, pemerintah dapat meningkatkan belanja publik untuk mendorong permintaan. Sebaliknya, dalam kondisi inflasi tinggi, langkah pengendalian pengeluaran menjadi pilihan yang bijak. Ketiga yaitu transparansi dan akuntabilitas. Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan fiskal harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup penyampaian informasi yang terbuka kepada publik serta pelaporan yang jelas terkait penggunaan anggaran negara. Yang keempat, koordinasi yang baik. Kerjasama antar lembaga pemerintah sangat penting untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif. Selain itu, kebijakan fiskal perlu selaras dengan kebijakan moneter agar keduanya saling mendukung dalam pencapaian stabilitas ekonomi.